Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu, saudara dan saudariku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, yang telah memberikan kita hidayah, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita saat ini berada di hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa tidak ada ibadah dan amal saleh yang lebih Allah cintai daripada hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka beribadah dan beramal saleh di hari-hari ini adalah ibadah yang dicintai, adalah ibadah yang Allah sukai, adalah ibadah yang agung. Maka perbanyaklah ibadah. Maka daripada itu, kemudahan yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatal iman, bapak dan ibu, saudara dan saudari seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kita akan membahas satu pembahasan hukum di dalam syariat, pembahasan fiqhul udhiyah, atau bahasa Indonesianya hukum fikih tentang kurban. Artinya, ketika seseorang berkurban, maka yang perlu mereka fahami bahwa kurban adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Bahkan sebelum Nabi alaihi salatu wassalam sudah ada ibadah kurban. Allah syariatkan menjadi syiar dari ibadahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka daripada itu, ketika kita mengetahui bahwa kurban merupakan ibadah, maka ibadah tersebut harus memenuhi 2 syarat dan ketentuan. Apapun bentuk ibadahnya,
kalau sudah namanya ibadah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Ikhlas adalah permasalahan hati antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi bapak dan ibu yang hendak berkurban di tahun ini, yang perlu disiapkan adalah ikhlas. Luruskan niat bahwa kita berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Azza wa Jal. Kita berkurban, kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya Nabi kita, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Syarat yang kedua ialah mengikuti tuntunan dan contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu merupakan ibadah, maka kita harus mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berkurban. Apa saja yang disyariatkan, apa saja yang tidak. Apa saja tata cara yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan apa saja tata cara yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa saja tata cara yang diizinkan di dalam syariat, dan apa saja tata cara yang menyelisihi syariat dan haram untuk dilakukan. Maka pembahasan kita adalah bagaimana kita mengetahui agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas kembali ke diri masing-masing bapak dan ibu. Kita tidak tahu hati kita, yang hanya mengetahui hanya Allah. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita mampu mengikuti tuntunan daripada Rasul dan para sahabatnya. Maka pembahasan kita adalah fiqhul udhiyah, fikih tentang kurban. Kita ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Muhammad Al-Alawi, yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Muhammad Al-Alawi, yang sudah diperiksa, dikoreksi oleh seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke poin yang pertama tentang disyariatkannya kurban. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, di dalam kitabnya Mughni, beliau mengatakan bahwasanya pensyariatan kurban ini ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga telah ditetapkan secara ijma', kesepakatan ulama. Artinya ibadah kurban ini adalah syariat dan tidak bisa ditolak. Jangan kurban, menakut-nakuti manusia, menyembelih hewan di depan anak-anak, nanti takut tidak bisa. Kenapa? Islam tidak bisa dilepaskan, dipisahkan daripada kurban. Kenapa? Kata para al-ulama bahwa kurban ini telah ditetapkan secara Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para al-ulama di zaman dahulu yang tidak bisa diingkari oleh kaum muslimin. Siapapun mereka yang mengatakan dirinya muslim, maka tidak akan pernah mereka mengatakan bahwa kurban tidak disyariatkan. Apa dalilnya di dalam kitab, Ustaz? Dalilnya di dalam kitab, sebenarnya saya berjanji untuk mencetakkan modul, tapi qaddarallah saya sedang sibuk pekan ini dengan sekolah, maka belum bisa saya mencetakkan modulnya untuk pembahasan kita. Maka kita hanya menyimak saja. Saya sampaikan saja hukumnya, saya sampaikan dalilnya saja. Dalilnya dari Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah Nabi
Setelah Allah mengabarkan inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Kautsar, sebuah telaga di surga yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi setelah mendapatkan nikmat tersebut, bagaimana cara Allah memerintahkan Nabi agar bersyukur kepada Allah? Fasalli, salat, li rabbika, kepada Rabbmu, dan sembelihlah. Berarti diperintahkan Nabi untuk menyembelih di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kautsar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahiha. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi berkurban dengan 2 kambing amlahaini, kambing yang amlah. Kalau tidak salah, amlah ini warna putih, ada hitam-hitamnya, ada corak hitam. Aqranaini, dia punya 2 tanduk, dia potong sembelih 2 kurbannya dengan tangannya sendiri. Ini banyak hukumnya hadis ini. Di antaranya disunnahkan, disyariatkan kurban itu disembelih oleh orangnya sendiri. Sunnah hukumnya dengan tangannya sendiri. Wasamma, kemudian dia bertasmiyah, menyebutkan bismillah. Wakabbar, beliau bertakbir, sudah cukup. Ya, penyebutan nama itu boleh saja, tapi tidak cukup. Sama dia bismillah, Allahu akbar, sembelih. Wa wada'a rijlahu ala safahiha, dia letakkan kakinya di atas punuk daripada sesembelihannya untuk memudahkan pesembelihan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, karena poinnya banyak, kita akan cepat sedikit, langsung ke inti, saya sebutkan dalilnya. Poin yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa kurban itu disyariatkan, lantas apa yang kita dapatkan dari keutamaan kurban itu? Berkata Ibnul Arabi di dalam Aridatul Ahwazi, kata beliau, laisa fi fadlil udhiyati hadithun sahihun qad rawan nasu fiha ajaibu lam tasih minha qawluhu innaha matayakum ilal jannah. Kata Al-Imam Ibnul Arabi, kata beliau, tidak ada di dalam keutamaan daripada kurban, sesembelihan, udhiyah di Idul Adha, satu hadis yang sahih. Dan manusia telah meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat menakjubkan dan yang aneh, yang tidak benar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya banyak hadis-hadis yang dibuat manusia atau lemah hadisnya yang dibacakan di hadapan manusia tentang keutamaan dari kurban. Walaupun sebagian ulama membolehkan membacakan keutamaan dalam sebuah syariat yang tidak bertentangan dengan syariat dengan hadis yang lemah, akan tetapi yang afdal kita hanya menggunakan hadis yang sahih saja. Karena takut kita terancam dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama kami, maka siap-siap tempatnya di neraka.
Kemudian ulama menjelaskan hadis yang dhaif yang boleh diamalkan pada dasarnya tidak boleh. Karena hadis yang dhaif tidak boleh disebut hadis. Tak boleh disandarkan ke Nabi, ini hadis Nabi. Kenapa hadisnya dhaif? Ya, ujung-ujungnya sama juga, tak boleh. Ya, maka tentang keutamaan kurban ini tidak ada hadis yang sahih. Ya, tentang keutamaan hadis kurban, kata Ibnul Arabi di dalam kitabnya. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, bahwasanya ibadah kurban ini disunnahkan, tidak diwajibkan. Ibadah kurban ini disunnahkan, tidak diwajibkan. Walaupun ada ulama yang mewajibkannya, tapi yang kuat ialah sunnah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya sebagaimana yang kita sampaikan di awal satu hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW menyembelih 2 kambing yang bertanduk. Dia meletakkan kakinya di atas punuknya, kemudian beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, kemudian beliau menyembelih dengan tangannya. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan syariat kurban, berarti disunnahkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhalat al-ashru, kalau masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan ingin kalian berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a, dan jangan dia cukur rambutnya dan bulu yang ada di tubuhnya. Berarti disyariatkan untuk berkurban kalau kalian hendak berkurban. Di situ di dalam hadis disebutkan arada ahadukum, kalau satu di antara kalian pengen mau berkurban. Berarti kalau tidak ingin, tidak masalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadah kurban ini disyariatkan, akan tetapi tidak diwajibkan, disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita berkurban. Akan tetapi ingat, kalau kita memiliki kelebihan harta, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menghidupkan syiar-syiar Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah", siapa yang mengagungkan syiar Allah, yaitu kurban adalah syiar Allah, sesungguhnya perkara tersebut min taqwal qulub, dari bentuk ketakwaan hati kita. Artinya bentuk ketakwaan kita ialah menghidupkan syiar-syiar Islam. Di antara syiar Islam ialah berkurban. Berarti kita disyariatkan untuk berkurban. Kemudian permasalahan selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang diizinkan berkurban ialah dengan hewan-hewan ternak, sapi, kambing, domba, onta. Ayam Ustaz tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang Allah mengatakan bahwa yang disyariatkan ialah 4 jenis tadi.
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhid. Kata Ibnu Abdul Bar, walladhi yudhi bihi bi ijma, yang disembelih secara ijma, kesepakatan ulama, ialah dari ad-da'an, domba, wal ma'z, dan kambing, dan ibil, onta, dan juga sapi. Berkata Syirazi di dalam kitab Muhadzab, ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadhkuru ismallah, hendaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Bahimatil an'am itu yang 4 tadi. Apa? Kambing, sapi, domba, onta. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak boleh berkorban dengan ayam walaupun banyak ayamnya. Ustaz, ayamnya sejumlah kambing. Boleh, Ustaz? Tidak boleh. Kenapa? Telah dibatasi di dalam syariat. Maka harus sesuai tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disunahkan? Seperti apa bentuk hewannya? Pertama, cukup umur. Ya, kalau cukup umur di antara ulama mengatakan 1 tahun. Ya, pembahasannya panjang, tak kita bahas. Tapi yang kita bahas mana yang afdal, Ustaz? Yang pertama kata para ulama, disunnahkan hewan kurbannya yang gemuk dan sempurna. Umurnya sempurna, yang gemuk. Kalau ada 2, satu kambingnya gemuk, yang satu kurus, berarti yang dipilih gapua, gemuk, yang berisi. Maka kalau seandainya kita ada satu hewan kurban kambing, harga 6 juta, tapi berisi, dagingnya banyak. Kemudian saya berkurban dengan 2 kambing kurus-kurus duanya. Mana yang afdal? Yang gemuk daripada yang kurus. Maka kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, istiktsarul qimati fil udhiyah ahabbu minal istiktsaril adad, bahwa nilai daripada kurban itu, artinya kualitas kurban itu lebih dicintai daripada jumlah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka seseorang ketika dia memilih, saya ada pitih dak start gak 7 juta Ustaz, ancaknya 2 kambing atau cie tapi berdago banyak daging Ustaz, lama Ustaz, maka yang dipilih yang besar, yang berkualitas, yang bagus, daripada yang banyak tapi yang kurus-kurus, yang kurang berkualitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian, Ustaz, saya punya uang 20 juta. Saya bisa beli sapi, saya bisa beli kambing. Mana yang bagus, Ustaz? Mana yang afdal? Maka ini para ulama beda-beda pendapat. Ada yang bilang sapi afdal. Ya, sebagian ulama bilang onta yang paling afdal dulu. Kalau misalnya beli surang, seandainya pitih cukup 20 juta, mampu membeli onta lebih afdal. Mampu beli sapi 1, bisa beli 1. Kemudian selanjutnya domba. Kemudian selanjutnya kambing. Dan sebagian ulama mengatakan 7 buah kambing lebih afdal daripada
satu onta atau satu sapi. Ya, kalau penulis mengatakan itu pendapat yang kuat, berarti kambing 7 ya dengan satu sapi lebih mantap. Kambing yang 7 kata penulis. Sapi 1 atau onta 1 dari kambing 7 lebih afdal 7 kambing. Sebagian ulama mengatakan onta dan sapi itu lebih afdal karena banyak dagingnya. Banyak daging sebagian ulama. Maka di sini kita melihat saja maslahatnya lebih besar yang mana. Kalau seandainya lebih sapi ya sapi. Kalau kambing, kambingnya. Permasalahan ini luas. Kemudian beliau mengatakan berkurban dengan kambing lebih afdal daripada dengan sapi 7 orang. Ya, berkurban dengan kambing lebih afdal daripada sapi 7 orang. Tapi kita melihat kondisi. Karena tujuan daripada kurban ini ialah agar dimakan oleh orang-orang fuqara dan masakin. Kalau orang Minang tidak pandai mengolah kambing misalnya, maka sapi. Sapi. Ya, kita melihat kebutuhan orang fuqara dan masakin. Kemana kecenderungan mereka? Kalau seandainya pandai mengolah kambing, ya dia pintar masak kambing, maka bisa kita katakan pendapat ini kuat. Maka di sini diperselisihkan para ulama, perkara ini luas, mau kambing, mau sapi, yang penting kita berkurban. Kita berkurban yang berkualitas, mau kita sapi, satu sapi boleh. Jadi kita sebutkan, boleh enggak Ustaz? Saya 7 sapi untuk satu keluarga. Ya, insyaallah itu sudah ma'ruf boleh. Tapi satu kambing untuk satu keluarga boleh enggak Ustaz? Boleh. Kenapa? Ada hadisnya Nabi SAW mengatakan saya berkurban untuk diriku dan untuk keluargaku. Nanti kita sebutkan hadisnya insya-Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat disebutkan oleh para ulama, hewan kurban yang afdal itu ialah yang zakar, laki-laki, daripada yang perempuan, sebagian pendapat pula. Artinya menunjukkan hewan kurban perempuan boleh untuk dijadikan kurban. Tak harus yang laki-laki, saat anak muasir. Bahkan nanti disebutkan oleh penulis bolehnya berkurban dengan hewan kurban yang sedang hamil. Nanti kita sebutkan insya-Allah kalau waktunya cukup. Kita ringkas saja karena pembahasannya banyak. Ya, sebagian ulama mengatakan yang afdal itu adalah laki-laki dari hewan kurban daripada perempuan. Bahkan Imam Syafi'i sebaliknya, beliau mengatakan yang perempuan itu lebih afdal. Ya, artinya itu perkaranya mau perempuan mau laki-laki, ini pembahasan ulama saja. Tidak ada beda. Nanti kalau ditanya ibu kok perempuan bu, afdal laki-laki, tidak masalah. Ya, itu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya di antara Imam Syafi'i mengatakan perempuan dan satu laki-laki, nanti dibahas. Artinya permasalahan ini permasalahan yang luas. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan poin selanjutnya. Bolehkah kita berkurban 1 ekor secara rami-rami? Maksudnya sapi dan onta. Kalau kambing tadi untuk 1, tapi boleh tidak untuk keluarga? Ini keluarga khusus, bukan sama orang lain, untuk satu orang kampung, bukan. Tapi 1 dan keluarga. Tapi pembahasan kita ialah 1 sapi, 1 onta untuk beberapa orang. Apakah boleh? Kata para ulama, jumhur para ulama, boleh kita berkurban secara ramai-ramai dengan 7 orang. Ada pendapat yang tidak boleh, tapi yang kuat itu boleh. Kita ambil yang kuat saja, pusing perselisihan.
kita ambil yang kuat, artinya boleh berkurban dengan 7 orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh dengan 10. Boleh dengan 10 untuk onta. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata para sahabat, naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah al-budnata an sab'atin wal baqara an sab'ah. Dahulu, kata para sahabat, kami menyembelih hewan kurban bersama Nabi alaihi salatu wassalam di tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah, ketika mereka hendak berada perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin hendak pergi ke Makkah untuk umrah. Ya, di tahun itu ada perjanjian, mereka berkurban di sana. Mereka berkurban dengan 1 ekor onta dengan 7 orang, dan begitu pula sapi dengan 7 orang, sebagaimana yang kita ketahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperbolehkan untuk berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor onta untuk 7 orang. Kemudian poin selanjutnya, 1 kambing boleh mewakili 1 orang dan keluarganya di rumahnya. Karena ibu bisa 1 kambing, Iko niatkan untuk ambo dan keluarga di rumah, maka ini diperbolehkan, diniatkan untuk keluarga kita di rumah. Dalilnya bahwa Nabi SAW ketika hendak menyembelih, beliau mengatakan Bismillahi Allahumma taqabbal. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad thumma dhaha bihi. Dia sembelih dengan itu. Artinya dia menyembelih untuk dirinya dan keluarganya di rumah, kambing tadi. Ya, artinya yang mau disembelih ini dalam hadis ini, hadisnya panjang, saya baca akhirnya saja, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkurban dengan 1 ekor kambing mewakili keluarga. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadil Ma'ad, kata beliau, wa kana min hadihi, dari petunjuk Nabi SAW, anna syata tujzi'u anir rajul, 1 kambing boleh mewakili 1 orang laki-laki. Wa an ahli baitihi, boleh mewakili 1 keluarga di rumahnya. Walau kathura adaduhum, walaupun 1 keluarga itu ramai, 20 orang di rumah, 1 kambing ini saya niatkan untuk saya dan untuk keluarga di rumah, maka sah. Seolah Allah kasih ganjaran untuk setiap orang. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita berkurban dengan 1 ekor kambing mewakili 1 keluarga. Kemudian selanjutnya, permasalahan poin selanjutnya, hukum memotong kuku dan memotong rambut siapa yang hendak berkurban. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza dakhalatil ashru, kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan 1 di antara kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basyarah syai'a, jangan dia sentuh dari rambutnya dan dari bulu yang ada di badannya. Bulu ketiak tidak boleh dicukur, kumis tidak boleh dicukur. Maka di sini disunnahkan, dianjurkan, disyariatkan bagi seseorang untuk tidak
mencukur apapun, memotong kuku yang ada di tubuhnya selama 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti kita dah masuk 10. Kalau ada bapak atau ibu yang sedang berkurban, jangan dipotong. Hukumnya apa, Ustaz? Kalau lupa dimaafkan. InsyaAllah untuk selanjutnya ingat-ingat. Kalau berkurban diingat-ingat. Tapi apa hukumnya? Berdosakah kita? Sebagian para al-ulama, di antaranya Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa ini haram, tidak boleh. Sebagian ulama. Ya. Akan tetapi Imam Syafi'i dan yang lainnya, beliau mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai ke haram. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam, saya lebih dekat ke pendapat yang makruh. Lebih dekat ke pendapat yang makruh. Artinya kalau seandainya terpotong ya makruh. Tapi usahakan jangan dipotong, karena itu ada larangan Nabi SAW. Dan lebih selamat lagi kita untuk tidak melakukannya, supaya kita tidak terkena hukuman. Khawatir apa? Kemarin pelajaran kita tentang menjauhi perkara yang syubhat. Di antara perkara yang syubhat, kalau ada perselisihan ulama, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram, kita tidak tahu yang mana. Maka lebih baik kita ambil yang selamat, yaitu haram. Kalau kita ragu, maka makruh, haram, makruh tinggalkan. Tapi kalau lupa, Ustaz, ya mudah-mudahan jangan lagi diulangi. Ya, insyaallah Allah memaafkan. Rufi'atil aqlami an thalath. Allah mengangkat penanya, tidak dihukum seorang hamba dari 3 kondisi. Di antaranya lupa, tertidur, tidak tahu, gila, masih kecil, ya, dipaksa. Maka itu semua tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu zat yang mengasihi dan menyayangi dan mengampuni dosa hambanya sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Artinya dianjurkan. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi makruh, kan, tetapi saya condong kepada yang makruh. Tapi kalau seandainya kita ragu, ambil yang haram, biar selamat, kita tidak jatuh terjerumus kepada yang kita ragukan. Kemudian kapan disembelih? Poin selanjutnya, kapan disembelih? Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam hadisnya, Nabi SAW mengatakan, man dhabaha qabla salati fa innama dhabaha li nafsihi. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia sembelih untuk dirinya sendiri, untuk makan dia sendiri, bukan untuk kurban. Wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuh. Kalau dia sembelih setelah salat Idul Adha maksudnya, maka dia sempurna kurbannya. Wa asaba sunnatun al-muslimin, maka dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin, syariatnya Allah. Perhatikan, harus ikut dengan tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Selalu kuncinya 2 dalam ibadah, kunci 2, ikhlas dan mengikuti ikhlas kembali hati masing-masing. Yang mengikuti tuntunan ini harus kembali mempelajari, membuka, mengkaji kembali perkataan Nabi dan para sahabatnya melalui lisan para ulama. Maka di sini seseorang waktu dia berkurban setelah sholat Id, tak boleh sebelum. Ustaz, kalau jam 8 disembelih, dimasaknya wiko selesai sembelih jam 2 waleh, jam 1, masaknya malam lo, San. Ambo pengennya gak pagi setiap jam 4 sembelih, San, biar bisa untuk sarapan. Tidak bisa, harus disembelih setelah sholat. Kapan awal sholat Id?
terbit matahari awal waktu duha, ya. Kalau salat Idul Adha kita disunnahkan untuk tidak makan dan salatnya dipercepat. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, harus cepat. Artinya kalau Idul Fitri kita boleh jam 9 salat. Kalau Idul Adha sudah terbit jam 7, salat jam 7, langsung kurban. Usah tunggu-tunggu lagi. Ya. Maka di sini waktu berkurban ialah setelah salat Idul Adha. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke permasalahan selanjutnya. Cara menyembelih, mungkin ini ke bapak-bapak. Cara menyembelih hewan kurban. Kita secara ringkas saja bagaimana menyembelih yang disunnahkan di dalam menyembelih hewan kurban. Disunnahkan hewan kurban itu disembelih dalam keadaan tertidur, berbaring, tidak disembelih dalam keadaan berdiri, tidak pula dalam keadaan duduk, harus benar-benar tertidur yang paling nyaman kondisinya, yang disepakati oleh para al-ulama. Kemudian ditidurkan dari sebelah rusuk kiri, ya, rusuk kiri. Kenapa? Karena mudah untuk disembelih. Yang untuk disembelih rusuk kiri, berarti kita ngambilnya dari sini. Dimudah untuk menyembelihnya. Kemudian dia ambil pisau dari kanan, dia pegang kepalanya dengan kanan kiri, dia sembelih. Mudah. Kalau dari rusuk kanan, dia tangan kanan, dia susah, seperti ini nggak bisa. Paham? Jadi dia seperti ini, berarti tangannya ke sini, kepalanya megang, mesti bisa disembelih. Artinya itu yang sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Kemudian berkata Al-Imam Maqdisi di dalam kitabnya Umdah, kata beliau, wa sunnatu nahrul ibil qa'imah. Sekarang onta, tadi kambing sama sapi sama domba itu ditidurkan sembelihnya di sebelah rusuk sebelah kiri. Kalau onta gimana? Kata Al-Maqdisi rahimahullah, beliau di sunnahnya dinahar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Apa inhar itu? Inhar itu pangkal tenggorokan. Itu namanya an-nahar. Maksudnya apa? Dia dipotong di pangkal tenggorokan. Caranya dia diikat tangan kanan, tangan kirinya, artinya diikat kakinya. Kemudian dia disembelih sambil berdiri. Ya. Sambil berdiri dia disembelih. Nahar. Ya, mungkin yang sudah haji pernah lihat. Ya, berhubung saya belum haji, saya belum pernah lihat. Adapun menyembelih sapi dan juga menyembelih kambing, maka dengan menyembelih lehernya. Yang menyembelih leher di sini. Kalau nahar itu di pangkal, ini namanya leher, di punuknya. Ya. Mungkin itu soal menyembelih kita serahkan kepada yang ahlinya, yang biasa menyembelih. Dan pakarnya secara umum seperti itu. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang hendak menyembelih maka dia falyurih dzabihatahu. Dia jadikan sembelihannya senyaman mungkin. Jangan sampai menyiksa sembelihannya, kita kondisikan sebaik mungkin sesembelihan kita, jangan sampai sembelihan kita tersiksa. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, poin selanjutnya, disunnahkan kita di dalam menyembelih itu langsung kita yang menyembelih tanpa diwakilkan. Itu sunnah. Kalau tidak berani, Bu, takut kita untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan. Tapi afdalnya kita sendiri. Misalnya saya yang punya kambing ini, saya potong sendiri. Berdasarkan hadis Nabi tadi bahwa Nabi punya 2 kambing yang bertanduk warna putih corak hitam. Kemudian aku melihat Nabi SAW, kata para sahabat, meletakkan
kakinya, di punuknya, dekat lehernya, kemudian dia sembelih. Ya, dan dia membaca basmalah dan dia bertakbir dan disembelih dengan tangannya. Maka disunnahkan bagi yang berkurban langsung menyembelih. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang kita bahas, tidak boleh, yang penting, terjadi banyak kesalahan di tengah-tengah kaum muslimin yang bisa dikatakan ini harus dibahas. Tidak boleh menjual daging apapun bentuknya kurban dari hewan kurban. Bahkan tidak boleh memberi upah orang yang menyembelih hewan kurban tersebut dengan bagian daripada hewan kurban. Secara sederhananya, seluruh hewan kurban itu diberikan kepada kaum muslimin, diserahkan. Kulitnya Ustaz, kulitnya Ustaz kita jual, kita kasih duitnya, tidak boleh. Kenapa? Para sahabat dahulu butuh duit. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman supaya makan orang-orang fakir. Berarti yang diberi kurban itu hewan fakir. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pergi ke pasar, kemudian beliau jual kulitnya, kemudian dia berikan kepada fuqara biar dia bisa belikan yang lainnya? Tapi Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk menjual hewan kurban, karena tujuannya adalah memberi makan fuqara dan masakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dari hewan kurban tersebut, disuruhnya makan. Dan beri makan, kita makan, yang punya kurban kita makan dari daging kurban kita, dan kita beri ke orang lain pula hewan kurban kita untuk orang-orang fuqara dan masakin. Tidak boleh dijual apapun bentuknya, semuanya dimanfaatkan. Kulitnya Ustaz, dimanfaatkan. Tidak bisa Ustaz, serahkan ke orang fuqara, nantinya dijual Ustaz, terserah dia, urusan dia. Yang penting kita sudah kasihkan dengan orang fuqara, ini jatah kamu, ini jatah kamu, ini kulit untuk kamu, ini kulit untuk bapak. Dan tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi. Nabi SAW memerintahkan Ali, wahai Ali, tolong urus korban saya, tolong urus onta-onta saya, selesaikan kurbannya. Wa an yuqassima budnatan kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha, dan seluruhnya diberikan, dibagikan, baik dagingnya, kulitnya, apapun bentuknya dibagikan. Wala yu'ta fi jazaratiha syai'a, dan tidak boleh diberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Terus solusinya gimana Ustaz? Kumpulkan lagi dari orang kurban, misalnya 3 juta, ibu tambah 3 juta 100 untuk apa? Bayar upah. Ustaz, saya mau ngasih daging lagi, silakan, tapi bukan upah. Kita sudah kasih upah 700.000 untuk sekali sembelih, sampai selesai, sudah dikuliti, sudah nih tinggal dagingnya dibagikan saja, dikantong-kantongi saja, selesai. Upahnya 700.000, kami bayar 700.000. Kita kasih 1 kantong Pak untuk bawa ke rumah, terima kasih. Itu bukan upah, maka itu diperbolehkan. Maka ini permasalahan yang sering muncul di kaum muslimin. Apapun bentuknya hewan kurban tidak boleh dijual.
Banyak sekali para ulama menjelaskan hal ini, di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyebutkan hal tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya Bapak dan Ibu. Adapun orang-orang fakir, maka setiap orang yang berkurban hendaknya menyerahkan kepada mereka daging mentah, kata penulis di sini. Artinya yang dianjurkan memberikan daging mentah. Bukan ibu masak dulu baru diberikan. Karena mereka memiliki hak ya untuk mengolah daging tersebut. Artinya mau dia masak, bisa jadi mereka jual untuk kebutuhan mereka. Sudah diberi, mereka butuh uang nih untuk anak sekolah. Misalnya dia pergi ke pasar, dia jual untuk anak sekolahnya, bisa saja. Kalau sudah dimasak, mana bisa lagi. Maka yang afdal untuk orang-orang fuqara dan masakin, boleh saja hewan kurban itu kita masak, kita bagikan yang sudah dimasak, boleh saja. Dan yang afdal kepada orang fuqara dan masakin, daging kurban itu diserahkan secara mentah biar dia bisa mengolah daging kurban tersebut. Nah, ini masalah yang penting yang terjadi sering sekali terjadi di negeri kita, menjual bagian dari hewan kurban atau memberikan upah dari daging kurban. Nah, maka diubah. Ya, itu hadisnya ada, jelas, perkataan ulama juga jelas. Tapi saya ringkas karena waktu kita singkat. Satu kali pertemuan menyelesaikan permasalahan kurban. Maka saya agak cepat dikit. Kemudian selanjutnya disunnahkan memakan dari kurbannya dan bersedekah dengan kurbannya tersebut. Artinya kita sunnah untuk memakan daging kurban itu sendiri, disunnahkan, dianjurkan kita memakan sendiri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan, fakulu minha, makanlah. Allah perintahkan kita untuk makan dari kurban kita sendiri dan kita beri makan kepada orang fuqara dan masakin atau masyarakat sekitar. Ya, untuk memberikan daging kurban. Maka di sini secara ringkas disunnahkan bagi kita untuk memakan kurban kita sendiri dan juga kita memberikan makan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya dari hewan kurban. Permasalahan yang pertama, tidak disunnahkan seseorang berkurban untuk janin dalam perut, tidak disunnahkan. Yang mana tahu nanti ada anak ibu atau kemenakan ibu sedang hamil, dia bilang hartanya lagi berlimpah, ini kurban untuk yang ada di perut, tidak disunnahkan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik di dalam Muwatta, diriwayatkan dari Nafi' gurunya, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam yakun yudhhi amma fi batnil mar'ah. Tidak ada kurban untuk anak yang masih di dalam perut. Kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya, poin selanjutnya, Ustaz tadi dilarang kita untuk memotong, mencukur 10 awal pertama, memotong kuku, mencukur rambut, ya, mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Sudah berakhir 10 hari, disunnahkan tidak kita memotong? Kita jawab tidak. Kalau tidak dipotong tidak masalah. Kalau tidak dipotong, misalnya rambut kita panjang, udah panjang, sunnah tidak potong setelah 10 hari? Tidak. Mau dipotong silakan, tidak dipotong silakan. Kukunya udah panjang, saat gimana, potong tidak? Ya potong, karena dari bentuk fitrah seseorang memotong kuku. Kemudian Nabi memerintahkan kita untuk tidak menyerupai as-siba, hewan-hewan buas, memanjangkan kuku, tidak menyerupai hewan-hewan yang buas seperti harimau, serigala. Ya, karena kita diperintahkan senantiasa menyelisihi hewan-hewan.
Ya, artinya tidak disunnahkan seseorang untuk mencukur setelah berakhirnya 10 hari. Tapi kalau mencukur ya silakan. Kemudian permasalahan selanjutnya, apa yang afdal Ustaz? Saya berkurban misalnya 2 sapi. Apakah afdal saya 1 hari itu langsung 2 sapi, atau 1 hari ini 1 sapi, besok 1 sapi, besok lagi 1 sapi? Mana yang afdal? Dibahas oleh penulis. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi, kata beliau, hadzal ladzi qalahu wa in kana arfaqul bil masakin. Yang disebutkan oleh ulama, dia menyebutkan perkataan ulama bahwasanya kalau seandainya ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita punya 2 hewan kurban, yang afdal itu kita berkurban di hari pertama, nanti di hari kedua, di hari ketiga. Kenapa? Tujuannya kita memberi makan orang fuqara dan masakin. Dulu tidak sama sekarang. Sekarang ada kulkas. Dahulu dikasih, dimasak, dimakan. Besok sembelih lagi, dimasak, dimakan. Besok sembelih lagi, dimasak, dimakan. Mana yang afdal? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iya, memang iya, itu arfaqu bil masakin. Kita lebih mendekati orang-orang masakin, fuqara. Illa annahu khilafu sunnah. Akan tetapi itu menyelisih sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Karena Nabi SAW beliau menyembelih 100 ontanya dalam 1 hari. 100 onta 1 hari. Tadi Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan, dia punya 2 kambing. Dia sembelih sendiri, dia membaca bismillah, Allahu akbar. Artinya yang lebih afdal, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sunnahnya at-ta'jilu wal musara'atu ilal khairat, bersegera, jangan ditunda-tunda. Ada 5 sembelih, ada 3 sembelih, ada 10 sembelih, bersegera dengan amalan saleh. Ya, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itu satu permasalahan yang kita bahas. Kemudian permasalahan selanjutnya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bolehnya kita berkurban dengan hewan yang laki-laki, yang jantan ataupun yang betina, itu sudah kita bahas. Di sini disebutkan oleh penulis. Kemudian boleh kita berkurban dengan hewan kurban yang hamil. Misalnya hamil, hewan kurban yang kita sembelih boleh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal udhiyatu bil hamili jaizun. Menyembelih hewan kurban yang sedang hamil, maka itu boleh. Terus bayinya gimana? Dijelaskannya, fa idza kharaja waladuha mayyitan fadzakatuhu zakatu ummihi inda Syafi'i wa Ahmad wa ghairihima. Kalau seandainya wafat anaknya, ibu mati, anak wafat, maka kata sebagian ulama dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya, maka anaknya juga halal, sah, karena sembelihan ibu untuk sembelihan anak. Kalau keluarnya hidup, wajib juga disembelih. Paham? Siwa ash'ar aw lam yus'ir wa in kharaja hayyan. Kalau seandainya dia keluar dalam keadaan hidup, dzabah, dia sembelih. Itu madhabnya Syafi'i sama Ahmad. Saya terangkan sedikit, Bu. Kalau masalah fikih itu banyak beda-bedanya. Banyak beda. Saya sering menyebutkan 2 pendapat, tapi saya kuatkan satu. Saya pilih satu supaya memudahkan Ibu. Tapi jarang yang seperti ini, jarang ada hewan kurban yang hamil disembelih kemudian keluar anaknya. Ya, kalau mazhab Syafi'i yang dikuatkan, ya, maka seandainya beliau mati hewan kurbannya, berarti sembelihan ibu sama sembelihan anak.
Kalau seandainya hewan kurbannya hidup, maka dia sembelih. Ya, maka dia sembelih supaya bisa halal. Kemudian permasalahan selanjutnya, sedikit lagi Bu, selesai kitabnya. Kita membahas satu buku selesai satu malam. Permasalahan selanjutnya, Ustaz, saya punya uang 3 juta. Saya mau sedekah uang aja lah. Saya tidak mau berkurban. Mana yang afdal? Kurban atau sedekah? Kurban atau sedekah? Kurban. Ustaz, saya punya uang 20 juta. Saya daripada hewan kurban pakai sapi, daging, bagus uang 20 juta saya sedekahkan. Tahu dia mau pakai apa? Tapi yang afdal sesuai dengan sunnah ialah berkurban, itu lebih disunnahkan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mazhab kami bahwasanya udhiyah afdal, menyembelih itu afdal daripada sedekah yang sunnah, berdasarkan hadis-hadis yang masyhur. Ya, artinya seseorang ketika mereka memilih antara kurban atau sedekah, maka yang afdal mereka kurban. Ya, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-udhiyatu wal aqiqatu wal hadyu afdalu minas sadaqah bithamani dhalik. Berkurban, akikah, menyembelih itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Misalnya harga kambing 3 juta, saya sedekah 3 juta aja lah daripada kurban. Fa idza kana malun yuridu taqarrub bihi ila Allah, kana lahu an yudahhi bihi wal aklu minal udhiyati afdal minas sadaqah. Sebagaimana kata beliau bahwasanya kalau seandainya dia ada harta yang ingin dia mendekatkan dirinya kepada Allah, maka bagusnya dia berkurban. Dan dia makan dari kurbannya tersebut, kemudian dia sedekahkan kepada orang lain, itu lebih afdal berkurban. Kemudian permasalahan selanjutnya, ini ada masalah penting. Di akhir-akhir ini penting, maka kita tunda sedikit sholat Isya. Berkurban dengan orang yang jauh. Ada di sini, misalnya anak kita di rantau, ibu di kampung, kemudian anak berkurban di Jakarta untuk ibunya. Sah kurbannya? Sah untuk ibunya. Atau untuk ayahnya di kampung dia berkurban. Karena seorang ulama yang bernama Abdul Razzaq dari Ma'mar, beliau berkata, saya bertanya kepada Al-Imam Zuhri, udhhi anil ghaib, apakah saya berkurban untuk orang yang tidak ada di sini? Saya jauh di sana, saya kurban di sini, tapi saya niatkan ini untuk yang jauh di sana. Sah atau tidak? Maka katanya fala ba'sa bihi, tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Kemudian permasalahan yang ke-15, Ustaz, orang tua ambu lah mau meninggal, piti le sambuasan, boleh ambu berkurban untuk orang tua yang meninggal, supaya mengalir pahalanya untuk orang tua. Maka apa hukumnya, Bu? Boleh? Boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melihat Ali berkurban dengan Ali bin Abi Thalib berkurban dengan 2 kambing. Faqultu ma hadha? Apa ini? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pernah dahulu berwasiat kepadaku. Artinya wasiat ini dah wafat, namanya wasiat. An udhhi anhu,
untuk berkurban untuk Nabi yang sudah wafat. Wa ana udhhi anhu, dan saya berkurban sekarang untuk Nabi alaihi salatu wassalam, tapi hadisnya dhaif, lemah. Saya sampaikan hadisnya lemah. Riwayat ini riwayat yang lemah. Kan tetapi para ulama mengatakan bolehnya berkurban untuk mayit dikiaskan. Nah, kias itu apa, Ustaz? Kias itu hukum yang sudah berlaku di dalam syariat, kita lihat penyebabnya, kita lihat kesamaannya. Ya, kalau belajar ilmu usul fikih, Bapak dan Ibu, dalam fikih ini ada namanya ilmu usul fikih. Kebetulan saya dulu jurusannya itu. Ada namanya tahqiqul manat, ada tanqihul manat, dilihat sebabnya, illatnya, apakah mirip antara ini dan ini. Maka itulah namanya kias, menyamakan hukum yang sudah disyariatkan dengan sesuatu yang belum ada di zaman Nabi, belum dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu namanya apa? Qiyas. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, boleh sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan seseorang berhaji untuk berhaji untuk atau bersedekah untuk id. Dan beliau berkurban untuk Nabi SAW, berkurban untuk siapa? Untuk orang yang ada di rumahnya. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah berkurban di kuburan, karena berkurban di kuburan terlarang di dalam syariat. Akan tetapi boleh seseorang berkurban sebagaimana Nabi SAW membolehkan seseorang untuk berhaji. Misalnya ibu orang tua ibu sudah meninggal, kemudian ibu sudah haji, ada syarat-syaratnya, kemudian mau haji lagi, ibu niatkan di haji untuk orang tua saya, pahalanya. Maka ini dibolehkan berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya pembahasannya panjang. Kenapa mengirimkan hadiah untuk orang mati boleh apa enggak pahala, Ustaz? Karena masuk nanti mengirimkan surah Al-Fatihah untuk mayit boleh apa enggak? Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh mengirimkan Al-Fatihah untuk mayit. Kenapa? Seluruh amalan terputus. Seluruh amalan terputus kecuali yang dikecualikan oleh Nabi. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, ibu saya dahulu bernazar untuk puasa, boleh saya berpuasa untuk ibu? Ya, tunaikan puasa, berarti puasa boleh. Ibu saya dulu pengen haji, bolehkah saya berhaji? Ada hadisnya, pembahasannya panjang, tapi secara umum berkurban untuk ibu dan ayah kita yang telah mati, maka ini diperbolehkan. Boleh Bu, insya Allah boleh. Nah, silakan. Apanya? Boleh. Tidak masalah. Ya, kita makan, kita ambil, kemudian kita sedekahkan kepada fuqara, tidak masalah. Iya, hewan kurban tidak apa-apa, kita makan dulu, kemudian kita ambil hewan kurban. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya permasalahan selanjutnya, kalau tidak ada hewan kurban, tidak ada yang dikurbankan, tidak ada sapi, tidak ada ini apa, sudah tidak ada yang kita kurbankan. Ya, ini jarang sekali, apalagi di negeri Indonesia. Cuman ini dibahas saja. Ya, yang penting tadi permasalahan terakhir disebutkan oleh para ulama, boleh seseorang berkurban untuk orang yang telah meninggal. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan boleh secara umum, ya, untuk mengirimkan amalan soleh. Tapi yang sahih, yang sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu taala alam,
secara singkat kita sudah menyelesaikan satu kitab kurban. Tentang permasalahan kurban, satu kali pertemuan agak cepat. Karena kita cuma satu kali pertemuan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman. Sebelum kita tutup, silakan yang mau bertanya tentang permasalahan kurban. Silakan. Gimana Bu? Boleh. Untuk orang tua, misalnya orang tua kita dah meninggal. Ya, boleh. Boleh. Tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Ada jatah. Kalau ada dibagi, kita makan daging kurban punya ini. Itu saya tidak tahu. Harus dilihat dulu kenapa alasannya tidak boleh. Ya, karena segala sesuatu harus kita. Insya Allah saya cari. Boleh tidaknya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi selama saya belajar tidak ada larangan untuk memakan daging kurban. Ya, bahkan di dalam ayat tadi umum, makanlah dari kurban tersebut, kemudian berilah makan orang lain. Ya, orang fuqara dan orang masakin. Wallahu ta'ala alam. Cukup Bu? Untuk permasalahan kurban kita cukupkan. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.